Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الزحام أما بعد. Hadirin Bapak Ibu, para mahasiswa semua yang hadir rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus melimpahkan rahmat karunia dan juga nikmat-nikmatnya untuk kita. Dan nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita adalah ditunjukkannya kita ke jalan yang benar, ditunjukkannya kita kepada iman dan Islam. Itu nikmat terbesar. Dan termasuk nikmat besar adalah dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangatlah rugi orang yang di bulan Ramadan kok tidak dapat bagian ampunan dari Allah. Itu kan sangatlah rugi. Bagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam raghima an rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa raghima an rajulin indahu abawahu aw ahaduhuma falam ya'mal fi haqqihima amalan yadkhulu bisababihil jannah wa raghima an rajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla an yaghfira lah li'anna syahra ramadan syahru maghfiratin minallah syahru rahmatin wa maghfiratin minallah fa illam yughfar lahu fihi fahuwa maghbunun, yang artinya telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya beliau telah menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguh sangatlah rugi, bahkan di situ ditafsiri ai lahiqahu dhullun wa haqarah. Dhullun itu hina, haqarah itu remeh. Jadi termasuk orang yang kategori hina dan remeh itu adalah yang pertama, orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersolawat kepada beliau. Jadi ini salah satu ungkapan syukur kita, dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita dengar dalam tarikh, perjuangan beliau baginda Nabi itu sangatlah berat. Dan Nabi itu salah satu nabi
bahkan satu-satunya nabi yang terus memperjuangkan umatnya sehingga cintanya kepada umatnya melebihi cintanya dengan dirinya sendiri. Nabi yang azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka sudah sepantasnya kita hormat kepada beliau. Salah satu penghormatan kita, salah satu ungkapan syukur kita adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini termasuk orang yang sangat rugi, bahkan hina, bahkan remeh, orang yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tapi dia tidak mau bersolawat, karena salawat itu kan cuma modal apa? Tidak modal uang, tenaga pun sedikit yang keluar ketika cuman mengucap sholawat. Misal paling ringkas sajalah sallallahu alaihi atau sholla alaihi, itu kan sangatlah ringan. Yang kedua, termasuk orang yang sangat rugi adalah orang yang menemui kedua orang tuanya. Jadi hidup bersama kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi dia tidak melakukan suatu amal bakti kepada orang tuanya. Padahal kebaktian seorang anak kepada orang tuanya menjadi sabab masuknya anak tersebut ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan yudkhilu bisababihil jannah, bisa menjadi sebab Allah memasukkan anak yang bakti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga di bulan Ramadan ini kita bertambah baktinya kepada kedua orang tua kita, amin Allahumma. Dan yang ketiga adalah termasuk orang yang sangat rugi, orang yang bertemu dengan bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir, sampai Ramadan habis, tapi tidak mendapat jatah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini termasuk aneh juga. Di bulan yang penuh ampunan kok nggak dapat bagian ampunan, ini aneh. Tapi nyatanya kadang kita lihat di sekitar kita, di bulan Ramadan siang-siang makan, siang-siang minum, itu ada ternyata. Maka ketika kita tidak menyaksikan fakta yang ada, yang nyata, maka kadang kita jengkel. Apa iya sih di bulan Ramadan penuh ampunan kok nggak dapat ampunan? Tapi kenyataannya kita lihat, ternyata banyak juga orang yang mengabaikan perintah Allah, orang yang tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah. Maka kalau dipikir juga pantas kalau orang yang nggak mau nurut terus nggak dapat, kan pantas. Maka semoga kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita jaga puasa kita, jaga kualitas puasa kita, sehingga sah puasa kita dan sah pahala puasa kita. Karena ada juga puasa yang dapatnya cuman lapar dan dahaga, tapi pahalanya nggak dapat. Ya contohnya puasa-puasa menyakiti orang, puasa-puasa menggunjing orang, itu puasanya sah tapi pahalanya nggak sampai, karena dibatalkan dengan tadi amalan yang bisa menghapus pahala puasa.
Semoga kita terhindar dari hal yang demikian, dan semoga apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, puasa kita, sholat kita, tadarus kita, dan semua ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa yang baik itu bisa menghapus dosa yang telah lewat. Ini kan sangatlah istimewa. Sebagaimana disampaikan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan niat, dengan tekad karena Allah, karena iman kepada Allah, karena memang itu perintah Allah. Jadi memang niat tekadnya karena Allah, dan memang benar-benar hanya mengharap pahala dari Allah, tidak karena imbalan dari orang tua. Jadi kalau masih kecil itu kan biasanya kalau kamu puasa sampai maghrib, puasa penuh, nanti tak kasih THR. Kalau puasa penuh tak belikan ini, tak belikan itu kalau masih kecil. Kalau sudah besar kan tidak perlu kayak gitu. Jadi tingkatannya sudah beda, sudah ikhlas. Puasa ya memang kewajiban, nggak dikasih sesuatu sama bapak ibu pun tetap puasa. Di imanan wahtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kan istimewa. Dosa yang telah lalu, telah lewat kita lakukan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal umur kita berapa? Kalau umur kita 40 tahun atau 50 tahun itu kalau dikumpulkan dosanya kan wah bisa memenuhi satu kampung atau satu kecamatan itu kalau dikumpulkan dosanya. Tapi Allah bersedia mengampuni, memaafkan dosanya ketika mau berpuasa di bulan Ramadan dengan niat tekad iman kepada Allah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga dosa-dosa kita, kesalahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan isi kitab Durratun Nasihin, bab tentang penjelasan banyaknya jalan kebajikan, banyaknya jalan untuk melaksanakan kebaikan. Ini didasari firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradih. Kebaikan apapun yang kamu sekalian kerjakan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Jadi kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan itu Allah mengetahuinya, dan pastinya ada pahala di situ. Bagaimana firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun hanya sebesar, kalau di dalam makna itu sebesar biji sawi. Biji sawi itu satu biji yang sangat kecil. Niscaya ia akan melihat balasannya. Jadi misal kita melakukan kebaikan kecil pun, sekecil apapun, ada sesuatu di jalan yang kiranya ini bisa membahayakan orang, diambil
kemudian diamankan, ditaruh di tempat yang tidak dilewati orang atau tidak bisa menyakiti orang lain. Nah, itu kelihatannya sepele, kelihatannya kecil, tapi nanti Allah akan memperlihatkan pahala dari amal kebaikan walaupun sekecil itu. Dan Allah juga berfirman, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah." Kebaikan apapun yang kamu sekalian kerjakan, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan man 'amila shalihan fali nafsi. Barang siapa yang mengerjakan amal yang sholih, maka pahalanya, kemanfaatannya untuk dirinya sendiri. Pada hakikatnya kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadikan balasan kepada diri kita sendiri. Ya, contohnya ketika kita gemar menolong orang lain. Kalau ada orang kok minta tolong selalu ditolong, itu bahasanya dilalah. Ketika kita suatu saat mengalami hal yang serupa, kesulitan, terus kita butuh pertolongan, itu dilalah, ada aja orang yang nolong. Itu buah dari kebaikan kita sendiri. Makanya marilah kita tidak henti-hentinya untuk berniat menjadi orang baik. Jadi kalau sudah tertanam di dalam hati ada niat menjadi orang baik, maka apa yang kita lakukan, kita temui itu adalah potensi kebaikan. Jadi jalan kebaikan itu sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak kalau kita mau. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis, an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal qala al imanu billah wal jihadu fi sabilih qultu ayyur riqabi afdal qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamana qultu fa illam af'al qal tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq qultu ya Rasulullah ara'aita an du'uftu am ba'dil amal qala takuffu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatum minka ala nafsik, muttafaqun alaih. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an telah berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling utama? Beliau Rasulullah menjawab, yang paling utama adalah iman kepada Allah dan berjuang pada jalannya, pada jalan Allah, berjuang fisabilillah. Kemudian saya bertanya lagi, memerdekakan budak yang macam apakah yang paling utama ya Rasulullah? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memerdekakan budak yang sangat disayang oleh tuannya dan yang paling mahal harganya. Nah, ini memerdekakan budak yang paling disayang tuannya dan paling mahal harganya. Sebagaimana kaidah fikih at-thawab bi qadri ta'ab. Jadi ganjaran atau pahala itu ya tergantung beratnya amal. Nah, ini kan kaidah. Tapi
Allah Subhanahu wa taala kadang konsepnya beda. Jadi banyaknya pahala itu kalau Allah tergantung ikhlasnya. Jadi kadang amal yang berat kok enggak begitu ikhlas, itu kan Allah ya tetap suka amal baik, tapi ridhonya kurang. Tapi ketika amal itu kecil tapi ikhlasnya memang benar-benar murni karena Allah, kadang Allah membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda, sehingga malah banyak pahalanya. Kemudian saya bertanya lagi, ini Abi Dzar ya, seandainya saya tidak mampu berbuat seperti itu ya Allah, ya Rasulullah, lalu bagaimana? Beliau Rasulullah menjawab, kamu membantu orang yang bekerja, orang lain yang bekerja, kamu bantu. Atau kamu menyibukkan diri agar tidak sia-sia waktumu, tidak sia-sia hidup. Kemudian saya bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimanakah seandainya saya juga tidak mampu untuk melakukan sebagian dari pekerjaan itu? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya kalau kamu nggak mampu semua, ya janganlah kamu berbuat kejahatan, berbuat hal yang merugikan orang lain. Jangan jahat kepada sesama manusia, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk sedekah bagi dirimu. Nah, riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi ini kisahnya sahabat Abu Dzar pengen melakukan amal yang terbaik. Setelah ditanyakan kepada Rasulullah, ternyata banyak jalannya. Jadi amal yang paling utama itu apa? Ya, paling utama ya iman dan jihad fisabilillah. Terus memerdekakan budak itu kan kalau zaman dahulu salah satu amalan yang besar pahalanya. Pengen besar lagi, budak yang kayak apa? Nah, dijawab budak, ya budak yang mahal harganya, yang paling disayang tuannya. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak mampu, kamu membantu orang lain sedang bekerja melakukan sesuatu, kamu bantu. Kalau saya nggak mampu, ya Allah, tenaga saya lemah, yang dikerjakannya berat. Ya kalau nggak mampu, ya kamu melakukan apalah, suatu hal yang bisa mendatangkan kemanfaatan. Semisal kalau nganggur ke masjid nyapu, ngepel, itu kan satu amalan kebaikan. Kalau nggak mampu semua, ya Allah, ya kalau kamu nggak mampu, ya yang penting jangan melakukan kejahatan. Jadi sampai menahan diri, jadi misalnya cuma duduk nyantai, nggak melakukan apa-apa, niat tidak melakukan kejahatan, itu kan kelihatannya duduk nyantai. Tapi dalam aktivitas itu kan berarti dia meninggalkan kejahatan, meninggalkan hal yang buruk, meninggalkan perbuatan dosa, itu pun masih dapat jatah pahala. Itu termasuk sedekah. Jadi dalam Islam itu sangatlah mudah ketika kita mengerti ilmunya. Jadi orang diam, orang duduk santai atau tidur, bahkan tidurnya orang yang berilmu itu lebih berbobot ternyata daripada ibadahnya orang yang nggak punya ilmu. Jadi sebagaimana cerita dalam sebuah hadis, itu ada setan yang berada di pintu masjid. Kemudian ketika Rasulullah datang, kalau Rasulullah itu kan bahasanya kasyaf lah,
Jadi setan itu tanya, kok kamu nggak masuk, itu ada orang sholat, kok nggak kamu goda? Biasanya kan kamu sukanya goda orang ibadah. Tapi jawabannya itu di sampingnya ada orang yang tidur. Saya takut sama orang itu. Dan ini aneh. Yang ditakuti malah yang tidur, yang sholat malah nggak ditakuti. Loh kenapa? Tuh yang tidur itu orang alim, orang yang punya ilmu. Lah sekali saya goda yang sholat itu, yang sholat orang bodoh, paling sholatnya ya nggak ada kualitasnya. Terus saya goda dia, malah yang bangun yang tidur, wah dia ibadahnya baik, berkualitas, wah saya tambah rugi. Nah, itu jadi naumul alim khairum min ibadatil jahil. Sampai tidurnya orang yang punya ilmu itu lebih baik dari ibadahnya orang yang bodoh. Jadi ibadah tapi tanpa didasari ilmu. Terus bahasanya itu waktunya sholat jamaah. Pokoknya asal ikut imam, rukuk ya rukuk, sujud ya sujud. Pokoknya nanti selesai salam sudah. Jadi tanpa dasar ilmu apapun. Kadang bacaannya ya nggak tahu bacaan. Yang penting kan gerakannya ikut imam. Itu kan beda dengan orang yang memang didasari ilmu. Bobotnya sangatlah beda. Jadi sampai aktivitas kita yang kelihatannya biasa saja, sedang duduk, sedang nyantai, itu dengan niat tidak melakukan maksiat itu ada nilai pahala ternyata. Jadi sangatlah banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Dan juga di riwayat lain dari Abi Dzar juga, an Abi Dzarrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah fa kullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa amrun bil ma'ruf shadaqah wa nahyun 'anil munkar shadaqah wa tujzi'u min dzalik rak'atani yarka'uha minad duha. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi, tiap-tiap ruas dari anggota tubuh salah seorang di antara kamu sekalian, jadi setiap pagi kita punya sendi-sendi dalam tubuh kita ini yang jumlahnya nggak terhitung saking banyaknya, itu harus dikeluarkan sedekahnya. Dan setiap bacaan tasbih, ucapan subhanallah, nah itu termasuk sedekah, nilai sedekah. Dan setiap tahmid, bacaan alhamdulillah, itu juga sedekah. Setiap tahlil, ucapan la ilaha illallah, itu juga sedekah. Dan ucapan takbir Allahu Akbar, itu adalah sedekah. Dan menyuruh untuk berbuat baik adalah sedekah. Mencegah dari perbuatan mungkar juga sedekah. Dan semuanya itu bisa diganti dengan 2 rakaat sholat duha. Jadi ketika kita melaksanakan sholat duha itu hakikatnya kita sedang mensedekahi diri kita. Jadi
diri kita itu oleh Allah diberi sehat, diberi seger waras, itu bahasanya ya matur nuwun. Dengan cara matur nuwun iki ya sedekah. Nah, untuk menggantikan sedekah itu bisa dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha untuk menyedekahi ruas-ruas atau sendi-sendi di dalam tubuh kita. Di dalam hadis lain anhu berarti atofnya masih ke sahabat Abi Dzar. Anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasiri a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq fawajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ata takunu fil masjidi la tudfan, rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diperlihatkan kepadaku amal-amal perbuatan yang dilakukan umatku, yang baik maupun yang jelek. Aku mendapatkan dalam sekelompok amal perbuatan yang baik, diantaranya yaitu menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang bisa membahayakan orang lain di jalan, terus disingkirke, diambil, ditaruh di tempat yang aman. Jadi misal di jalan kok ada kulit pisang, wah ini bahaya ini, nanti kalau ada orang lewat nggak nyadar bisa kepleset. Nah terus ketika kita berpikir wah ini bisa menyelakakan orang, kita ambil biar orang lain selamat. Nah, itu adalah satu kebaikan. Dan aku mendapatkan dalam sekelompok amal yang termasuk perbuatan jelek, diantaranya yaitu ingus yang dibiarkan di masjid dan tidak dibuang, tidak ditutupi. Atau kita punya ingus pas di masjid terus diusap ke masjid, itu termasuk satu amal jelek. Jadi kelihatannya remeh, kecil, tapi termasuk kejelekan. Jadi ya sebisa mungkin lah kita selalu berbuat baik dan selalu meninggalkan hal-hal yang jelek. Nah, kemudian di hadis lain anhu masih ke sahabat Abi Dzar. Anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli a'malihim. Qal awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wada'uha fi haramin akana alaihi wizrun.
fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun, rawahu Muslim. Masih dari Abu Dzar radhiyallahu an, bahwasanya orang-orang ya sahabat, karena sahabat bertemu langsung kepada Rasulullah, bahwasanya orang-orang atau para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, itu loh orang-orang kaya telah memborong pahala, di mana mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka menyedekahkan kelebihan harta mereka. Jadi ini orang fakir, orang miskin iri pahala, tapi iri pahala ini boleh, iri pahala kepada orang-orang yang kaya. Ya Rasulullah, gimana ini? Orang-orang kaya itu bisa melakukan amal lebih. Mereka sholat bagaimana kita sholat, mereka puasa bagaimana kita puasa, tapi mereka punya kelebihan, bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Jadi walaupun kalian nggak punya harta, kalian masih bisa sedekah. Sesungguhnya setiap tasbih, tadi subhanallah tadi, itu bernilai sedekah. Setiap takbir itu sedekah. Setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah. Menyuruh untuk berbuat baik sedekah, mencegah dari perbuatan mungkar juga sedekah. Nah ini bahkan di dalam salah seorang di antara kamu sekalian itu ketika menggauli istrinya itu juga termasuk sedekah. Ini untuk yang sudah nikah ya. Yang belum cukup dengar dulu saja. Tapi juga untuk penyemangat ini. Cuma penyemangat nikah ya. Jadi ketika seorang suami menggauli istrinya itu ada nilai sedekah. Wah, ini. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah seseorang itu melampiaskan nafsunya juga mendatangkan pahala? Nah, itu kan aktivitas melampiaskan nafsunya, ya Allah. Ya Rasulullah, kok masih dapat pahala? Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bagaimana pendapatmu? Seandainya ia melampiaskan nafsunya pada sesuatu yang haram, bukankah yang demikian itu mendatangkan dosa? Kemudian demikian sebaliknya, ia melampiaskan nafsunya pada sesuatu yang halal, maka ia mendapatkan pahala. Riwayat Muslim. Jadi sangatlah banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Bahkan di hadis ini disampaikan seorang suami menggaul istrinya jadi sedekah. Nah, kalau tasbih, tahmid, tahlil itu masih nilai sedekah pahala, ya kita tetap pikirnya wajar lah, itu kalimah thayyibah. Tapi ini melampiaskan nafsu kok jadi pahala. Nabi jawaban Rasulullah, bukankah kalau dilampiaskan ke sesuatu yang haram jadi dosa? Maka ketika dilampiaskan di sesuatu yang halal itu bernilai pahala. Hadirin rahimakumullah, sangatlah banyak jalan untuk menuju kebaikan, untuk melaksanakan kebaikan. Yang penting di dalam diri kita ada niat, tekad menjadi orang baik. Udah, kalau sudah punya niat, tekad jadi orang baik,
nanti ketemu apa saja itu potensi kebaikan. Nah, dan kebaikan sebesar apapun tetap Allah tidak akan lupa untuk membalasnya. Walaupun mithqala dzarrah, seberat biji sawi, ya biji yang sangat kecil pun di situ tetap dia akan melihat pahalanya besok di hari pembalasan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah pertolongan untuk punya niat menjadi orang baik. Dan pertama itu niat dulu. Kalau sudah ada niat itu, ya tadi kebaikan itu munculnya itu mudah karena sudah diniati. Dan semoga sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Amin Allahumma amin. Sudah 5:30 lebih. Mohon maaf lebih 10 menit dan saya cukupkan sekian. Mungkin setelah ini ada yang mau bertanya, dipersilahkan sebelum ditutup.